السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أهلا شيخنا الفاضل، وسهلا. كيف حالكم؟ حيا الله الشيخ، أهلا وسهلا. نعم. تفضل يا شيخنا، الله يحفظك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baiklah ayuhal ikhwah wal akhwat fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu dan juga saudara serta saudari semuanya yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini bersama Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Shalih Al-Kanhal hafizahullah ta'ala berkaitan dengan al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi atau al-iman bil qada wal qadar, dan silahkan dipersiapkan pertanyaan yang ada kaitannya dengan tema tersebut atau tema yang pekan lalu, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Nanti insya Allah di akhir daripada sesi ini akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Fadilatul Syekh. Naam Syekhana, barakallahu fikum, tafaddalu bihadithikum. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكم جميعا ولوالديكم وأزواجكم وذرياتكم ومن تحبون ويجمعكم في جنات الفردوس الأعلى، وأن ييسر لكم جميعا أداء الحج المبرور وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمرة. لا زلنا أيها الأخوة في الدرس الثالث من دروس كتاب دروس مهمة لعامة الأمة، وعنوانه أركان الإيمان. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال أركان الإيمان، وهي 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وهذه ورد فيها الحديث الذي تعلمونه جميعا عندما جاء الملك جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن عدة أمور، وكان مما سأله عنه أن قال فأخبرني عن الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تحدثت في الدروس الماضية عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. في هذا الدرس نتحدث عن الإيمان بالقدر، فأقول ومن الله التوفيق. أو تترجم يا شيخ أفضل، ترجم يا شيخ أفضل. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh di sini memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian mendoakan ampunan untuk kita semua serta orang tua kita dan juga anak keturunan kita. Serta Syekh juga mendoakan agar kita semua ini bisa melaksanakan ibadah haji dan juga umrah ke kota suci Makkah, bisa mengunjungi kota suci Makkah dan juga Al-Madinah Al-Munawwarah, serta mengunjungi Al-Masjidil Haram dan juga Al-Masjidil Nabawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh Syekh di awal muhadarahnya ini. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa di sini kitab yang kita bahas, Syekh Abdul Aziz bin Baz menyebutkan bahwa yang namanya rukun iman itu ada 6. Yang pertama bahwa engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya dan kitab-kitab sucinya yang Allah turunkan, juga beriman kepada rasul-rasulnya dan beriman kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir, yang ke-6 adalah engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, Syekh telah membicarakan semua rukun-rukun tersebut dari yang pertama sampai yang kelima, dan pada kesempatan hari ini insya Allah beliau akan membahas terkait dengan al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Dan insya Allah beliau akan menjelaskan rukun iman yang ke-6 ini setelah ini insya Allah ta'ala. Naam Syekhana, barakallahu fikum. الإيمان بالقدر كما علمتم هو ركن من أركان الإيمان 6، لا يكون المؤمن مؤمنا إلا بالإيمان بها جميعا. فالإيمان بالقدر ركن، والصبر
على أقدار الله واجب، والرضا بها مستحب. الرضا بها مستحب. والإيمان بالقدر أيها الأخوة هو الإيمان بتقدير الله تعالى للكائنات حسب ما اقتضاه علمه سبحانه وتعالى وحكمته عز وجل، حسب علمه سبحانه وتعالى وما اقتضته حكمته سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فقدره تقديرا. فهذه الآية من سورة الفرقان تدل على القدر، وأيضا يدل عليه قول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى وضعك يدك على خدك فهي بقدر الله. وقال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله في هذه الآية: هو الرجل، طبعا الرجل تعم الرجل والمرأة، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قبل الله فيسلم ويرضى. فيسلم ويرضى، يعني ما يجزع ولا يسخط. والله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك على من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. لماذا صلوات من الله ورحمة واهتداء؟ لأنهم لم يجزعوا ولم يتسخطوا، وإنما صبروا واحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. والآيات في هذا الأمر كثيرة جدا جدا في الإيمان بالقدر، فينبغي للمؤمن أن يستحضر أن هذا الأمر ركن من أركان الإيمان، فلا بد من الإيمان به. وإذا أتته وساوس الشيطان في ذلك يستعيذ بالله منها. تفضل شيخنا حفظكم الله. Kemudian di sini Syekh memasuki pembahasan al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi, bahwa apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW pada rukun yang keenam, yaitu antu'mina billahi, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk, itu semuanya adalah termasuk ke dalam rukun iman. Sehingga kalau seorang itu mengaku beriman akan tetapi belum memenuhi rukun iman yang keenam ini, dia tidak dikategorikan sebagai orang yang beriman. Jadi rukun iman yang keenam ini harus ada, tidak boleh tidak ada. Dan yang dimaksud dengan takdir itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan segala sesuatu sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga hikmahnya, sesuai dengan maqtadahu ilmuhu waqtadathu hikmatuhu, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketahui, dan juga sesuai dengan konsekuensi dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah maksudnya kebijaksanaan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dalil-dalil di dalam Al-Qur'anul Karim yang menunjukkan hal tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menciptakan segala sesuatu, lalu kemudian Allah menentukan untuk segala sesuatu tersebut takdirnya. Ini di dalam surat Al-Furqan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayat yang lain, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya sesungguhnya kami ini segala sesuatu yang kami ciptakan itu kami ciptakan dengan takdirnya. Jadi diciptakan plus dengan takdirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan di dalam surat At-Taghabun, ya, ayat nomor 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim, yang artinya tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa kecuali musibah tersebut menimpa dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya, dan Allah Maha Kuasa, Maha mengetahui terhadap segala sesuatu.
Di sini Alqamah, salah seorang ulama, menyatakan bahwa yang dimaksud ayat tersebut adalah seseorang yang ditimpa musibah, ya, lalu dia mengetahui bahwa musibah yang menimpa dirinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia tahu dan sadar bahwa musibah yang menimpa dirinya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun kemudian ridho terhadap musibah tersebut, ya, fayusallim wa yardha. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ridho terhadap apa yang telah Allah Subhanahu wa taala putuskan tadi. Sehingga dia tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan memberikan ujian kepada kalian dengan sedikit dari rasa takut dan juga rasa lapar, serta kekurangan harta dan juga jiwa serta buah-buahan. Ya, itu semua bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menyebutkan pada akhir ayat ini dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 155, wabasyirus sabirin, dan berikanlah kabar kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang-orang yang jika ditimpa musibah mereka akan mengatakan sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami ini akan kembali kepadanya. Kemudian ditutup ayat ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu orang-orang yang ketika ditimpa musibah mengucapkan istirja, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka dan juga mendapatkan kasih sayang. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya. Jadi ini adalah beberapa ayat yang menunjukkan tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan di sini ada seorang sahabat juga yang menyatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, ketika kamu itu meletakkan tanganmu di atas pipimu seperti ini lalu tidur, ya, itu pun juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang luput dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada di langit dan di bumi. Naam Syekhana, ahsanallahu ilaikum. في نهاية الدرس ذكروني أن أذكر لكم الأسباب التي تطرد الوساوس الشيطانية في القدر، وأيضا ثمرات الإيمان بالقدر، وهذا عنصر مهم جدا. ننتقل الآن إلى مسألة ثانية وهي أقسام القدر. ما هي أقسام القدر؟ أقسام القدر 4. القسم الأول التقدير العام، وهو تقدير الرب سبحانه وتعالى لجميع الأشياء، بمعنى علمه سبحانه وتعالى وكتابته ومشيئته وخلقه. كتابة هذه الأشياء ومشيئته لها وخلقه لها سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماء والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. فهذا يبين أهمية هذا الأمر، وهو الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة. تفضل شيخنا حفظكم الله. Di sini Syekh menyebutkan bahwa beliau pernah juga menjelaskan bagaimana caranya kita itu mengusir waswasah, ya, keraguan-keraguan yang ditanamkan di dalam hati kita oleh setan-setan. Mungkin setan-setan itu menanamkan keraguan kepada diri kita, di dalam hati kita, ya, tentang takdir dan lain sebagainya. Beliau pernah menyampaikan bagaimana caranya untuk mengusir itu semua. Mungkin bisa didengarkan pada muhadharah-muhadharah beliau yang lalu. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa yang namanya takdir itu ada 4 bagian. Ya,
Bagian yang pertama itu takdirul am, takdir yang umum yang mencakup segala hal. Di sini disebutkan baik itu pencatatannya, baik itu kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang ditakdirkan, dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu yang ditakdirkan itu, dan juga mencakup penciptaan Allah Subhanahu wa taala tentang takdir itu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan segala sesuatu. Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah telah mencatat ya takdir-takdir semua makhluk-makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Wa kana kemudian wa arshuhu 'alal ma, dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Allah telah mencatat takdir-takdir makhluknya itu sebelum makhluknya itu ada. Jadi makhluknya belum ada, bahkan langit dan bumi belum diciptakan. 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, itu Allah Subhanahu wa taala telah mencatat takdir-takdir makhluk-makhluk secara keseluruhan. Itulah yang dimaksud dengan at-taqdirul 'am. Naam Syekhana barakallahu fikum. طيب المرتبة الثانية النقطة الثانية هي التقدير العمري. التقدير العمري وهو تقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالمؤمن عندما يسمع مثل هذا الحديث يقول: سمعنا وأطعنا، يؤمن بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، فيؤمن بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق ولا يتطرق إلى قلبه أي شك في ذلك. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم تفضل يا شيخ حفظكم الله. Kemudian yang kedua ya. Jadi yang pertama adalah at-taqdirul 'am, takdir secara umum. Lalu yang kedua adalah at-taqdirul umri, takdir yang kaitannya dengan umur manusia. Ya, takdir yang kaitannya dengan umur manusia. Jadi di situ umur manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awalnya sampai akhirnya, dari semenjak dia lahir sampai kemudian dia meninggal dunia. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan, tentunya ini hadis yang termasuk ke dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, sesungguhnya seseorang di antara kalian itu dihimpun penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian ini riwayat Muslim ya. Saya ambil lafalnya dari riwayat Muslim, juga riwayat Bukhari. Tapi saya ambilnya riwayat Muslim. Tadi yang Syekh sebutkan mungkin riwayat Bukhari. Kemudian setelah itu selama 40 hari juga menjadi segumpal darah. Lalu kemudian tsumma yakunu fi dzalika mudghatan, lalu kemudian menjadi segumpal daging ya, selama 40 hari juga. Kemudian tsumma yursalu al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada janin tersebut seorang malaikat dan meniupkan ruh kepada malaikat tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun au sa'id. Ya. Kemudian malaikat yang diutus itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat 4 hal bagi janin tersebut. Yang pertama adalah masalah rezekinya, yang kedua terkait dengan ajal dia, kapan datangnya,
dan juga umurnya. Lalu tentang amalnya, ya, apakah dia itu akan termasuk, dan juga yang terakhir adalah wasyaqiyun aw sa'idun, ya. Apakah dia termasuk orang yang nanti akan menjadi sengsara atau orang yang akan berbahagia. Ya. Jadi intinya fase daripada janin ini mengalami 40 hari sebagai nutfah, lalu 40 hari lagi sebagai alaqah, segumpalan darah, lalu 40 hari lagi sebagai mudghah, ya. Lalu setelah itu, atau segumpal daging, ya, baru setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat untuk mencatat 4 hal tadi. Nah, maka di sini Syekh menyatakan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ini wajib kita imani, ya. Sebagai seorang muslim, kita tentunya mengimani apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan apa yang dikabarkan oleh beliau. Semua yang beliau kabarkan adalah benar dan tidak boleh kita mengingkari hal tersebut. Nah, Syekhana barakallahu fikum. والأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالقدر هو الإيمان بالتقدير السنوي، وذلك في ليلة القدر. قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم. فيكتب في ليلة القدر ما يحدث في السنة من موت وعز وذل وغير ذلك. فينبغي المؤمن أن يستحضر ذلك وأن يعظم هذه الليلة العظيمة التي عظمها الله عز وجل. فهذه الليلة كما تعلم هي خير من 1000 شهر، يعني العبادة فيها خير من 1000 شهر. فينبغي المؤمن أن يسأل الله أن يبلغ هذه الليلة وأن يعينه على قيامها إيمانا واحتسابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعيننا على صيام رمضان وقيامه وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يرزقنا حسن تعظيم الشهر وحسن الاجتهاد فيه، لأن بعض الناس للأسف الشديد يتعاملون مع رمضان كأنه أي شهر عادي، وهذا خطأ عظيم. تفضل شيخنا حفظكم الله. Barakallahu fikum Syekhana. Di sini Syekh menyebutkan tentang yang ketiga, ya. Bagian takdir yang ketiga. Tadi yang pertama adalah at-takdirul am, lalu kemudian yang kedua adalah at-takdirul umri, lalu di sini yang ketiga adalah at-takdirus sanawi, takdir yang sifatnya itu untuk 1 tahun. Jadi yang pertama tadi al-am itu mencakup semuanya, lalu al-umri itu untuk masa hidup seseorang, lalu as-sanawi ini untuk segala sesuatu yang terjadi dalam 1 tahun tersebut. Dan tentunya hal tersebut terjadi pada malam yang disebut dengan Lailatul Qadr, malam kemuliaan. Dalam surat Ad-Dukhan, ya, ayat nomor 4, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut dijelaskan, didetailkan segala urusan-urusan yang penuh dengan hikmah, segala urusan-urusan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang maksudnya adalah at-takdir as-sanawi, ya. Segala sesuatu yang akan terjadi selama 1 tahun itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut. Baik itu tentang kematian seseorang, tentang kelahiran, tentang kemuliaan, tentang musibah dan segalanya itu ditentukan pada malam hari itu. Oleh karenanya hendaknya kita banyak-banyak berdoa pada malam tersebut agar mendapatkan kebaikan untuk setahun yang akan datang. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga didasari dengan keimanan, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail pada bulan Ramadan atau salat tarawih pada bulan Ramadan betul-betul didasari oleh keimanan dan juga mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, maka juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosanya yang telah lalu. Lalu yang bagian akhir daripada hadis ini, wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang melakukan qiyamul
qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar, maka akan diampuni pula dosanya yang telah lalu. Jadi di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan usia kita ini sehingga kita bisa menikmati ibadah pada bulan Ramadan dan juga bisa mengagungkan bulan Ramadan sebagaimana mestinya, ya. Dan juga bisa melakukan ibadah semaksimal mungkin pada bulan Ramadan yang mulia tersebut, ya. Karena mungkin sebagian orang ada yang menganggap bulan Ramadan itu seperti bulan-bulan biasa sehingga menganggapnya seperti bulan biasa saja, ya. Tidak ada perasaan pengagungan dan lain sebagainya. Tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan ibadah sebaik mungkin pada bulan Ramadan tersebut. Naam Syekhana barakallahu fiik. الأمر الرابع الذي من أقسام القدر الإيمان بالتقدير اليومي، ويدل عليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. ورد في تفسير هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من شأنه، أي الله عز وجل، من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع آخرين. رواه ابن ماجه وابن حبان وابن أبي عاصم وعلقه البخاري وسنده حسن بشواهده. نعم يا شيخ، تفضل حفظك الله. Kemudian yang keempat adalah at-taqdirul yaumi, takdir yang sifatnya adalah harian. Jadi ini adalah takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala per hari, setiap harinya. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dia itu selalu berada dalam urusannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk, tidak tidur, ya. Dan setiap hari Allah Subhanahu wa taala mengurus dan mengatur makhluk-makhluknya. Ini termasuk juga ke dalamnya adalah takdir yaumi, yaitu takdir yang sifatnya adalah harian. Kemudian dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa setiap hari itu Allah Subhanahu wa taala yaghfiru dzamban, mengampuni dosa. Wa yufarriju karban, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari musibah, ya. Atau dari sebuah permasalahan diberikan jalan keluarnya kepada orang tersebut. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beberapa kaum dan juga wa yadha akharin, Allah Subhanahu wa taala merendahkan derajat beberapa kaum, dan itu terjadi setiap hari. Ya, itulah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu termasuk ke dalam at-taqdir al-yaumi yang rinciannya disebutkan dalam hadis ini, dan hadis ini dinilai oleh beberapa ulama sebagai hadis yang baik, begitu ya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh tadi. Naam Syekhana barakallahu fiikum. ننتقل الآن إلى عنصر آخر في الموضوع، وهو مراتب القدر، وهي 4. المرتبة الأولى الإيمان بأن الله تعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا. الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى علم بكل شيء جملة وتفصيلا، وهذا دلت عليه أدلة كثيرة جدا من القرآن ومن السنة، ومنها قول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وغير ذلك. تفضل يا شيخ، تفضل تفضل. Ya. Kemudian kita berpindah kepada pembahasan yang lain, pada unsur yang lain, yaitu terkait dengan maratibul qadar. Kalau tadi ini adalah yang ada 4 tadi itu adalah bagian-bagian daripada takdir. Jadi ada takdir yang secara menyeluruh, ada yang terperinci ya sampai ke yaumi, ya. Sampai ke takdir yang sifatnya itu adalah harian. Itu adalah bagian daripada takdir, ya. Sekarang kita masuk kepada maratib al-qadar, ya. Derajat-derajat daripada takdir tersebut. Yang paling pertama adalah bahwa kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ditakdirkannya, jumlatan wa tafsilan, baik secara global atau terperinci. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui Allah, semuanya diliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Seluruh makhluk, semua yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, sesungguhnya kami ini menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu yang kami ciptakan itu ada takdirnya.
Jadi yang menentukan takdir adalah Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Baik secara global ataupun terperinci, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Naam Syekhana barakallahu fiikum. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. سورة الحج الآية 70. الأمر الثاني الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى. قال سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولذلك يشرع المسلم دائما أن يقول إن شاء الله إن شاء الله في الأمور المستقبلة. الأمر الرابع الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى. قال تعالى: خالق كل شيء، خالق كل شيء، سورة الرعد الآية 16. فينبغي المؤمن أن يؤمن بهذه المراتب الأربعة كلها. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, barakallahu fikum Syekhana. Setelah yang pertama tadi bahwa kita wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatunya. Lalu al-martabatus tsaniyah, ya derajat yang keduanya adalah bahwa kita juga wajib mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua yang Dia takdirkan di dalam Al-Lauh Al-Mahfuz. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir." Ini ayat nomor 70 surat Al-Hajj, ya. Yang artinya adalah, tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah itu mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya itu semua telah termaktub, tertulis di dalam sebuah kitab. Maksudnya adalah Al-Lauhul Mahfuz, ya. Sesungguhnya hal tersebut adalah sangat amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ayat nomor 70 surat Al-Hajj. Kemudian juga Allah yang ketiga, ya. Setelah itu yang ketiga, al-martabah as-salisa itu adalah al-masyiah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki semua yang Dia takdirkan. Jadi Allah menakdirkan ini dan itu Allah mengetahuinya, dan juga Allah mencatatnya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Jadi tidak ada yang keluar daripada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang tidak terjadi, ya itu berarti tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika terjadi dan telah terjadi, berarti itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin." Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Oleh karenanya kita selalu mengucapkan insya Allah. Kalau misalnya kita mau melakukan sesuatu, ya, dan kita menjanjikan sesuatu, maka kita mengatakan insya Allah, karena itu semua tergantung kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya. Lalu kemudian setelahnya al-martabah ar-rabi'ah yang keempat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua yang Dia takdirkan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa yang ditakdirkannya. Dan semua yang ada di langit dan bumi ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khaliqu kulli syai'." Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta segala sesuatu. Ini disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 16. Jadi itu semua ada 4. Yang pertama adalah al-ilmu atau pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu yang ditakdirkannya. Yang kedua adalah al-kitabah atau pencatatan segala sesuatu yang Allah takdirkan di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Lalu yang ketiga ini adalah al-masyiah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki itu semua, menghendaki semua yang ditakdirkan, ya. Lalu yang terakhir yang keempat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala sesuatu yang ditakdirkannya. Itulah 4 atau arba'u maratib fil qadar.
Barakallahu fikum Syekhana. Naam. أنت الآن إلى عنصر آخر مهم وهو أسباب طرد وساوس الشيطان في القدر. وقبل أن أذكر هذه الأسباب أحب أن أنبه إلى أن هذه الوساوس الشيطانية لها سببان. السبب الأول ضعف الإيمان والتوحيد في القلب. السبب الثاني قد يكون مؤمن قوي الإيمان قوي التوحيد في القلب، ولكن تأتي هذه الوساوس ابتلاء وامتحانا، كما حصل الصحابة رضوان الله عليهم. بعض الصحابة جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجد شيئا في قلبه يتمنى أنه لم يسلم بعد من عظمته، يتضايق منه جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. يعني تأتيك هذه الوساوس وتتضايق منها جدا وتتمنى زوالها وتستعظم هذا الأمر، فهذه من علامات الإيمان وليست من علامات ضعف الإيمان. فليست كل الوساوس من علامات ضعف الإيمان، لا، أحيانا تكون بسبب ضعف الإيمان، وأحيانا المؤمن قوي الإيمان، لكن هذا ابتلاء وامتحان من وسوسة الشيطان. فعلى المؤمن أن ينتبه لذلك جدا وأن لا ينساق مع هذه الوساوس. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, hafizakumullah wa Syekhana al-Fadhil. Di sini insya Allah Syekh akan menyebutkan unsur yang lain terkait dengan sebab-sebab untuk menghilangkan was-was dari yang datang dari setan. Tapi sebelumnya Syekh menyebutkan bahwa was-was dan juga keraguan-raguan atau pertanyaan-pertanyaan yang aneh gitu ya, yang mungkin muncul di benak kita terkait dengan keimanan, tentang Islam dan lain sebagainya, itu ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah lemahnya iman dan tauhid. Ketika seorang itu memiliki kadar keimanan yang sangat lemah dan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat lemah, ya, itu sangat wajar sekali setan datang kepada dia lalu kemudian menaruh was-was dan juga keraguan di dalam hatinya, menggoda dia, itu sangat wajar sekali. Sehingga yang harus diperkuat adalah keimanannya. Lalu sebab yang kedua kenapa was-was ini juga datang, ya, itu penyebabnya adalah terkadang orang ini dia memiliki keimanan yang kuat, akan tetapi masih tetap datang was-was tersebut dan keraguan-raguan tersebut dan pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal atau yang aneh di dalam hatinya mungkin muncul, ya. Itu mungkin juga muncul kepada orang yang memiliki keimanan yang kuat, qawiyul iman, ya. Dan itu dimunculkan hal-hal tersebut, ya, itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ibtilaan wa imtihanan, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga yang pernah terjadi kepada beberapa orang sahabat, ya, di mana mereka mendapatkan di dalam hati mereka itu ada was-was atau ada pertanyaan-pertanyaan yang mereka anggap itu sebagai sesuatu yang mengganggu dan juga sebagai sesuatu yang tidak membuat mereka enak gitu ya. Mereka mengharapkan bahwa sesuatu yang terdetik dalam hati mereka itu dihilangkan dari hati mereka. Mereka berupaya untuk menyetopnya dan untuk menghilangkannya, ya. Lalu kemudian mereka melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW bahwa mereka mendapatkan beberapa hal yang mengganjal di dalam hati mereka terkait dengan keimanan, terkait dengan Islam, terkait dengan akidah, ya. Dan mereka berusaha untuk menghilangkan hal tersebut dari dalam diri mereka. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, apakah kalian betul-betul mendapati hal tersebut? Para sahabat menyatakan, ya, kami mendapati hal tersebut. Dan kami tidak merasa enak dengan hal itu. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, tasrihul iman, itu adalah iman yang nyata. Itu adalah iman yang nyata. Jadi ketika para sahabat ini mereka mendapatkan hal-hal yang mengganggu keimanan mereka di dalam hatinya, ya, dari setan, maka mereka berupaya untuk menghilangkan hal tersebut. Dan itu adalah ketika kita berupaya untuk menghilangkannya dan berupaya untuk menstopnya, ya, itu adalah bukti bahwa kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk ke dalam sharihul iman, ya.
bukti nyata keimanan kita. Naam Syekhana barakallahu fiik. ومن أسباب طرد وساوس الشيطان في القدر السبب الأول والأعظم والأقوى ما هو العلم. الله سبحانه وتعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما زاد علم الإنسان بالله سبحانه وتعالى وبعظمته وأسمائه وصفاته وحكمته عز وجل كلما ازداد إيمانا بالقدر والصبر على أقدار الله. فالعلم وخاصة علم التوحيد بالذات، لأن العلماء كانوا يقولون إن أشرف العلوم علم التوحيد، لأن وخاصة علم الأسماء والصفات أيضا، لأنه يذكر علم الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعظمته وما يجب له سبحانه وتعالى. فالعلم مهم جدا جدا في طرد وساوس الشيطان. أكثر ما يؤتى الناس من هذه الوساوس من ضعف العلم. تفضل شيخ حفظكم الله. Ya, di sini Syekh menyebutkan bahwa penyebab yang paling kuat dan juga paling utama ya untuk menghilangkan was-was dan juga keraguan-raguan yang ditanamkan menuntut ilmu syar'i, maka kita akan menghilangkan kejahilan dan ketidaktahuan dari diri kita sehingga kita makin tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu keraguan-raguan itu pun akan sirna dari dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah para ulama di antara hamba-hambanya ya. Jadi al ulama itu maksudnya adalah orang-orang yang berilmu. Ulama jamak dari alim, dan alim itu berarti orang yang punya ilmu syar'i, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu memiliki ilmu, maka dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tahu siapa Allah Subhanahu wa taala ya. Semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia itu betul-betul memiliki ilmu ya, semakin takutlah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin bisa dia itu menangkis segala macam was-was dan juga keraguan-raguan yang ditanamkan setan di dalam hatinya ya. Dan tentunya ilmu yang paling utama adalah ilmu tauhid seperti yang disebutkan oleh Syekh, karena ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan banyaknya orang-orang yang mendapatkan keraguan di dalam hatinya dan juga mendapatkan was-was dari setan, itu dikarenakan adalah lemahnya ilmu syar'i yang dia miliki. Demikian yang dipaparkan oleh Syekh pada as-sababul awal ini ya. As-sababul awal bahwa al-afdal wal aqwa. Na'am barakallahu fikum Syekhan. ومن الأسباب العظيمة لطرد وساوس الشيطان القدر قوة الاتصال بكتاب الله عز وجل القرآن تلاوة وتدبرا وعملا. هذا مهم جدا جدا أيها الإخوة، لأن الإنسان أحيانا يؤتى من ضعف إيمانه، والتلاوة القرآن تقوي الإيمان. فالله عز وجل قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالتذكر يأتي بعد التدبر، فلا بد من التدبر حتى يحصل التذكر والاتعاظ بالقرآن. والقرآن في آيات كثيرة تبين منزلة الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة. أيضا قراءة القرآن أيها الأخوة أجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيع في ماذا؟ في دخول الجنة. فينبغي الحقيقة أيها الأخوة أن نعظم هذا القرآن لأنه كلام الله. فتعظيمنا هذا القرآن والحرص على كتاب تلاوته هو سبب عظيم من أسباب تحقيق الإيمان بالقدر، الإيمان عموما والإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله. تفضل شيخنا حفظكم الله. Nah, kemudian sebab yang kedua supaya kita itu bisa mengusir was-was dan keraguan yang ditanamkan setan di dalam hati kita adalah bagaimana kita ini bisa memperkuat
hubungan kita dengan Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus memperbanyak tilawah Al-Quran dan juga tadabbur Al-Quran dan juga pengamalan, mengaplikasikan apa yang ada di dalam Al-Quran dalam keseharian kita, ya. Jadi kita perkuat nih hubungan kita dengan Al-Quran, ya, tilawatan wa tadabburan wa amalan, ya. Karena hal tersebut tentunya akan memperkuat keimanan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Shad ayat nomor 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih. Kitab suci Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan ia kepadamu, wahai Nabi Muhammad. Ia merupakan kitab yang dipenuhi dengan keberkahan, ya. Tujuannya adalah agar mereka itu mentadabburi ayat-ayat sucinya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal itu mengambil pelajaran dari Al-Quran ini. Jadi fungsi daripada Al-Quran itu diturunkan ya memang untuk dibaca, untuk ditadabburi, dan untuk diamalkan, ya. Dengan demikian maka keimanan kita pun akan semakin kuat, ya. Termasuk di dalamnya adalah iman kepada qada dan qadar, ya, yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Lalu kemudian di sini juga ada sebuah hadis riwayat Muslim yang dibawakan oleh Syekh tadi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya, ya. Jadi di sini maksud daripada syafi'an li ashabihi itu adalah memberikan syafaat itu maksudnya apa? Memberikan syafaat supaya para pembacanya bisa masuk ke dalam surga. Oleh karenanya kita perbanyak bacaan Al-Quran kita, ya, sehingga dengan demikian akan kuatlah iman kita. Di dalam Al-Quran juga disebutkan banyak sekali ayat-ayat tentang keimanan kepada Al-Qadar, ya, dan juga tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut tentunya akan memperkuat keimanan kita dan mengusir sejauh-jauhnya gangguan-gangguan yang berasal dari syaitan. Naam Syekhana barakallahu fikum. وهنا سبب عظيم أيضا ما هو الدعاء أنت ضعيف بدون توفيق الله سبحانه وتعالى وإعانته. الله عز وجل قال وما توفيقي إلا بالله، وقال سبحانه وتعالى ادعوني أستجب لكم، وقال عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فلا بد أن تدعو الله عز وجل أن يرزقك قوة الإيمان وقوة الإيمان بالقدر والصبر على أقدار الله المؤلمة. ادعو الله ليلا ونهارا أن يرزقك ذلك، فإذا علم الله منك صدق النية وصدق الدعاء استجاب الله دعائك. وتدعو الله أن يصرف عنك المساوئ الشيطانية والتشكيكية نهائيا. سبب آخر المجاهدة، لا بد مجاهد النفس. الله عز وجل قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فلا بد تجاهد نفسك، تجاهد هواك، تجاهد شيطانك. السبب الآخر العلم بحكمة الله سبحانه وتعالى في القضاء والقدر وفي أقدار الله وفي المصائب وفي غيرها. لا بد أن نعلم بحكمة الله عز وجل. نحن نقرأ في القرآن كثيرا وهو العزيز الحكيم، لأن الله متصف بالعزة الكاملة والحكمة الكاملة سبحانه وتعالى، فلا يقدر سبحانه شيئا إلا لحكمة ولا يشرع شيئا إلا لحكمة. أضرب لكم مثال، الآن تصيبك المصيبة فيها حكم لله عز وجل، فيها تكفير الخطايا، فيها رفع درجات، فيها تقوية إيمان، فيها تقوية لجوءك إلى الله عز وجل، يعني فيها خير كثير لمن يصبر ويحتسب. سبب آخر وهو مهم جدا جدا عدم تعرض النفس للفتن. بعض الناس يدخل على مواقع انترنت فيها تشكيك، وهذه مدخل للأعداء للأسف الشديد، مدخل لأعداء المسلمين من الملاحدة والنصارى وغيرهم، موضوع القضاء والقدر، فيدخلون فيه للتشكيك في هذا الدين العظيم. فلا تفتح باب على نفسك باب فتن أبدا نهائيا، أغلق أبواب الفتن ولا تدخل إليها. فتعريض النفس للفتن هذه مصيبة عظيمة، وهذه من أسباب زلل كثير من الناس، بل بعض أهل العلم، لأنه يدخل على هذه المواقع بحجة أنه يرد عليهم وهو غير مهيئ علميا وإيمانيا، فينزلق هو. فينبغي أن ننتبه لهذه الأمور العظيمة جدا. تفضل شيخنا حفظكم الله.
Baik, kemudian di sini Syekh menyebutkan banyak sekali ya sebab-sebab yang lainnya agar supaya kita ini dilindungi dari godaan-godaan syaitan terkait dengan takdir ini dan juga permasalahan yang lain yang berkaitan dengan keimanan. Tadi yang ketiga beliau menyebutkan tentang doa ya, bahwa kita ini tanpa doa adalah sangat lemah. Tanpa taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Kita betul-betul membutuhkan bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam dan siang hari. Manakala Allah Subhanahu wa taala mengetahui kejujuran kita dalam berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita dan akan menjauhkan dari kita wasawis syaitan sejauh-jauhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan misalnya di dalam Al-Qur'an ayat nomor 62 surat An-Naml bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapakah yang mampu mengijabah permohonan orang yang sedang dalam keadaan darurat ya, dan juga jika orang tersebut berdoa kepadanya, kalau bukan Allah siapa lagi, dan juga bisa menghilangkan musibah. Siapa yang bisa melakukan hal tersebut kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperkuat keimanan kita dan menghilangkan dan melenyapkan gangguan-gangguan setan yang datang kepada kita. Lalu setelahnya juga mujahadah, artinya ini bersungguh-sungguh dan juga berjuang melawan hawa nafsu serta melawan godaan-godaan setan yang datang kepada kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya, sungguh kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Juga di sini Syekh menyebutkan bahwa hendaknya kita mengetahui bahwa segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan itu ditakdirkan atas dasar ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan juga setiap yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya mengandung hikmah. Walaupun itu mungkin adalah kaitannya dengan musibah yang menimpa kita, akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hal tersebut, ya, tentunya ada hikmah di balik hal tersebut. Ketika seseorang itu, Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Azizun Hakim. Allah yang Maha Aziz, yang Maha Perkasa, yang memiliki izzah yang sempurna, dan juga Maha Hakim yang memiliki hikmah, ya, yang memiliki kebijaksanaan, yang memiliki hikmah. Semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan tentunya di balik itu ada hikmah. Ketika seorang itu misalnya tertimpa musibah, kita mendapatkan musibah, atau ketika kita itu mendapatkan hal yang tidak mengenakan untuk kita, tentunya kita nanti akan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hal tersebut dihilangkan, ya. Maka dengan demikian kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah di antara hikmah, ya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik musibah yang menimpa kita. Barangkali kalau musibah itu tidak menimpa kita, kita mungkin akan lalai dari berdoa kepada Allah, kita mungkin akan lalai dari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika diberi sedikit musibah, maka kemudian kita pun ingat kepada Allah lebih banyak lagi dan berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak lagi. Seperti itulah misalnya di antara hikmah, ya, dari musibah yang menimpa kita. Lalu kemudian juga di sini Syekh menyebutkan bahwa jangan sampai kita itu membuka bab fitnah untuk diri kita. Jangan sampai seorang itu yu'arridu nafsahu lil fitan, ya, membiarkan dirinya itu terserang fitnah-fitnah, ya. Karena seseorang itu tentunya bisa terpengaruh dengan fitnah-fitnah tersebut. Tutup dengan rapat pintu kita, jangan sampai fitnah-fitnah tersebut masuk, ya. Syubhat-syubhat tersebut jangan sampai masuk dan terdengar oleh kita. Kita jauh-jauh dari hal tersebut. Jangan sampai kita membuka internet, misalnya gabung ke grup dan lain sebagainya yang di situ membicarakan tentang takdir misalnya,
atau debat Kristen sama Islam atau apalah gitu ya, yang isinya adalah syubhat-syubhat ya, isinya itu adalah debat-debat seperti itu. Jangan sampai kita mengikuti hal tersebut karena diri kita ini lemah ya. Mungkin seorang datang masuk dan bergabung di situ, tujuan awalnya adalah dia ingin membantah misalnya, tapi dia tidak memiliki latar belakang ilmu yang cukup, tidak memiliki ilmu syar'i yang mumpuni, dan juga tidak siap secara mental, secara psikologi dan lain sebagainya, ya malah dia nanti akan terpengaruh dengan hal tersebut. Oleh karenanya kita jauhkan diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Kita jauhkan diri kita dari syubhat, dari fitnah, kita jauhkan sejauh-jauhnya. Bukan malah kita mendekatkan diri kepada hal-hal tersebut sehingga nanti kita malah terwarnai, bukan malah mewarnai. Lalu kemudian ya seperti itu yang disampaikan oleh Syekh ya, beberapa sebab sehingga dengan sebab-sebab ini kita bisa menghilangkan gangguan-gangguan setan dari diri kita. Naam Syekhana barakallahu fiik. الآن بقي معنا حوالي نصف ساعة تقريبا، وبقي عندنا ثمرات الإيمان بالقدر، فهل تفضلون أن نكملها أو نكتفي بما مضى حتى لا ننسوا المعلومات ونترك المجال إذا كان في أسئلة؟ الخيار لكم. Baik, kata Syekh di sini masih ada beberapa menit lagi menjelang azan maghrib di kota Madinah. Ya, kalau tidak salah setengah jam ya. Apakah mau dilanjutkan kepada pembahasan tentang samaratul iman bil qadar atau buah dari keimanan terhadap qadar, atau mungkin ada yang mau bertanya? Atau mau dilanjutkan dulu atau mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ini diserahkan kepada Akhuna Muhammad, silakan. Kalau mau bertanya silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, itu mengapa di setiap pembahasan qadar itu selalu disebutkan 4 marotibul qadar dan urutannya selalu seperti ini gitu. Yang pertama mengetahui, Allah Maha mengetahui. Kemudian yang kedua menulisnya, yang ketiga Allah menghendakinya, yang keempat Allah menciptakannya. Itu pertanyaan yang kedua, tolong dibedakan tolong dijelaskan apa bedanya qadar yang bisa diubah dan yang tidak bisa diubah. Syukran jazakumullah. Baik, nah. Hadza akhuna Muhammad Syekhana al-Karim yas'alukum su'alain. As-su'alul awal yaqul fi limadha ajidu daiman maratib al-iman bil qada wal qadar arba'ah bihadza tartib al-ilm thumma al-kitabah thumma al-masyiah thumma al-khalq. Limadha tartibuha daiman hakadha wala yataghayyar fi kulli kitabin yaqra'uhu aw fi kulli majlis ilm yahduruhu daiman huwa yajidu anna hadhihi al-maratib yajiduha hakadha bi hadha at-tartib. Hadha as-su'alul awal minhu. طيب نجيب على السؤال الأول أولا. نعم. هذا حفظك الله لأن العلماء استقرأوها من النصوص الشرعية من القرآن والسنة، فهكذا جاءت مثل ما استقرأوا شروط الصلاة، أركان الصلاة، سنن الصلاة، أقسام التوحيد، وهكذا كلها استقرأوها من النصوص الشرعية، فهكذا جاءت في النصوص وهم أخذوها من هذه النصوص الشرعية. نعم. Ya, di sini Syekh menjawab untuk pertanyaan yang pertama tadi ya, bahwa memang seperti itulah para ulama kita semuanya ya, para ulama mereka itu telah meneliti dalil-dalil dan juga teks dari Al-Qur'an dan hadis ya, diteliti istaqra'uha, istaqra'u itu berarti diteliti semuanya lalu munculkan intisarinya gitu ya. Jadi mereka semua telah meneliti dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis yang sahih, dan ternyata hasilnya adalah demikian.
bahwa urutannya memang maratibul qadar itu ada 4 dan urutannya seperti itu. Ya. Sehingga ini adalah hasil dari penelitian mereka, namanya istiqra gitu ya. Sebagaimana para ulama dalam fikih itu juga mereka itu meneliti banyak dalil dari hadis, lalu kemudian mereka menyimpulkan bahwa rukun-rukun sholat itu seperti ini, dan juga persyaratan-persyaratan daripada sholat itu adalah seperti ini, ya. Nah, itu mereka sebutkan seperti itu adalah hasil daripada riset yang mereka lakukan, istiqra ya. Istiqra itu adalah berarti pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis. Ya. Dan inilah hasilnya yang mereka sebutkan. Gitu. Itu yang untuk pertanyaan pertama. Naam Syekhana barakallahu fikum. Binisbah li su'al tsani huwa yas'al hal al-qadaru yanqasim qismain, qismun yumkin an yataghayyar wa qismun la yataghayyar. Fahal hadha at-taqsim sahih wa idza kana sahihan famal farqu bainahuma? Nah. الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق كما ورد في النصوص السابقة قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذا التقدير العام. ثم يأتي التقدير السنوي في ليلة القدر. وهذا التقدير لا يتعارض مع التقدير العام. فالله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف يكون. فالله عز وجل علم بكل شيء. والدليل آية اللي ذكرتها قبل قليل قول سبحانه وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله سبحانه وتعالى علم بكل شيء، فلا يتغير شيء، ولكن هناك أسباب تؤدي إلى حصول أشياء وهي كلها بتقدير الله. مثل الدعاء هو بقضاء الله وقدره، وهو من الأسباب لحصول الخيرات وغيرها التي كتب الله عز وجل. نعم. Baik, jadi di sini Syekh menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir segala makhluknya qabla an yakhluqa samawati wal arda bi 50,000 sanah, sebelum langit dan bumi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun lamanya. Jadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menuliskan takdir-takdir makhluknya secara keseluruhan. Ya. Jadi makhluknya belum ada, tapi takdirnya telah Allah Subhanahu wa taala tentukan dan telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Ya. Sehingga dengan demikian maka yang namanya takdir itu tidak ada yang berubah ya. Karena sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum makhluknya itu ada. Bahkan 50.000 tahun sebelum makhluk-makhluknya itu ada, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang ini termasuk ke dalam takdirul am, takdir umum. Dan juga nanti ada yang disebutkan oleh Syekh tadi, ada takdir sanawi yang sifatnya per tahun pada malam Lailatul Qadar dan seterusnya ya. Maka oleh karenanya segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam takdir yang umum tadi itu, ya tidak ada yang berubah sama sekali. Tidak ada yang mengalami perubahan. Ya. Dalilnya adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami ini menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu yang kami ciptakan itu semuanya sesuai dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Ya. Kemudian juga disebutkan misalnya ada beberapa perkara yang sangat terpuji yang akan menyebabkan datangnya banyak kebaikan, seperti misalnya doa ya. Doa itu tentunya akan berpengaruh terhadap kebaikan yang datang kepada diri kita sendiri. Ya. Dan tentunya itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini berdoa, lalu kemudian datanglah kebaikan-kebaikan tersebut, dan kebaikan itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak ada yang luput dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Semuanya itu berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang telah terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang sedang terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang akan terjadi, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengetahui juga apa yang tidak terjadi. Seandainya itu terjadi, bagaimana jadinya? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu, sehingga tidak ada yang berubah dalam apa yang
telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Naam Syekhana barakallahu fiik. ننتقل الآن وأذكر بأن الصحابة رضوان الله عليهم لما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم القدر قالوا فيما العمل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذه حكمة نبوية عظيمة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلا بد من العمل، لا بد من الدعاء، لا بد من مجاهدة النفس، لا بد من ذلك كله. والذي يوفق للدعاء ويوفق العبادة هذا من نعمة الله عليه، وهو قضاء مقدر من الله عز وجل له، أن وفقه الله للإسلام والإيمان والأعمال الصالحة والدعاء. هذا قضاء وقدر كتبه الله، وهو نعمة له من الله عز وجل. نعم تفضل شيخنا. Nah, kemudian juga di sini Syekh menyebutkan bahwa para sahabat juga pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang takdir ini. Apakah semua orang itu sudah ditakdirkan, sudah dituliskan suratan takdirnya, ya? Bagaimana dia itu, apakah termasuk orang yang bahagia atau orang yang sengsara dan nanti akan berujung kepada surga atau neraka? Apakah sudah seperti itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian para sahabat mengatakan, fimal amal, kalau begitu untuk apa kita beramal kalau sudah ditakdirkan semuanya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan jawaban yang pasti, ya, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian semuanya, karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk menggapai takdir yang dia diciptakan untuk takdir tersebut. Ya. Jadi kewajiban kita adalah beramal, dan masalah masa depan dan sebagainya itu kan tidak ada yang tahu, ya. Jadi kewajiban kita adalah beramal dan melakukan ibadah serta mengerahkan segala upaya dan kemampuan kita untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Harus beramal, harus berdoa, harus melakukan mujahadatun nafas dan semuanya, ya, agar kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya tidak perlu dipikirkan, yang penting kita tugasnya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beramal, untuk melakukan segala sesuatu yang bisa kita kerahkan tenaga kita untuk hal tersebut, dalam hal ibadah, dalam hal ilmu dan sebagainya yang akan memberikan manfaat untuk diri kita sendiri. نعم شيخنا بارك الله فيكم. والآن ننتقل إلى العنصر مهم جدا، وهو ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. قبل أن أذكرها أحب أن أبين أنني سألخصها من كتاب عظيم القدر في هذا الأمر، وهو كتاب الإيمان بالقضاء والقدر للشيخ إبراهيم بن حمد، الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد، الإيمان بالقضاء والقدر. هذا كتاب نفيس جدا في بابه ومفيد جدا، فمن استطاع أن يشتريه فليفعل، أو يدخل عليه في الانترنت ويجد هذا الكتاب أيضا. نعم. فالشيخ محمد بن إبراهيم الحمد حفظه الله قال ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر. ذكر أول ثمرة وهي ثمرة عظيمة جدا، قال أداء عبادة الله عز وجل. الإيمان بالقدر مما تعبدنا الله به، أن نؤمن بالقدر. الآن الناس عندما يذكرون عبادات تنصرف أذهانهم إلى الصلاة، إلى قراءة القرآن، إلى الصيام، إلى الزكاة، إلى الحج. نعم هي عبادات عظيمة، ولكن الإيمان بالقدر أيضا عبادة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وتحقيق هذا الإيمان بالقدر يريح القلب ويطمئن النفس ويسعد القلب، ويكفي أنك تحقق أمرا عظيما أمر الله عز وجل به، يكفي كذلك يا أخي. نعم. فإذا أعظم ثمرة هي أداء عبادة الله عز وجل، أداء عبادة من عبادات العظيمة لله سبحانه وتعالى، وهي الإيمان بالقدر. نعم شيخنا تفضل حفظك الله. Ya, jadi di sini Syekh ingin menyebutkan beberapa buah, ya, manfaat dan faidah
yang bisa kita petik dari keimanan kita kepada qada dan qadar, ya. Bahwa di sini ketika kita itu beriman kepada qada dan qadar, maka di sini ada beberapa buah yang bisa kita ambil dan kita petik, ya. Yang beliau talkhis atau beliau ringkas dari sebuah kitab, judulnya adalah Al-Iman bil Qada wal Qadar, karya Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamad. Ya, silahkan yang bisa membeli buku tersebut, silahkan dibeli. Dan kalau misalnya bisa cari di internet, silahkan nanti dicari di internet. Al-Iman bil Qada wal Qadar, karya Fadilatul Syekh Dr. Muhammad Ibn Ibrahim Al-Hamad, yang diberi pengantar oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz di bagian awalnya. Jadi di sini beliau menyebutkan bahwa bagian pertama daripada atau hikmah atau samarah yang pertama dari keimanan kita kepada al-qada wal qadar ini adalah ada'u ibadatillahi tabaraka wa ta'ala, ada'ul ibadah. Jadi bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ketika kita ini beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Karena kita mengetahui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu kekuasaannya mutlak, ya. Tidak terbatas pada batas-batas tertentu. Semuanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Gerak-geri kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengetahui ini adalah Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha agung, yang dia itu satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada selain dia yang berhak untuk disembah. Oleh karenanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang tenang, karena kita mengetahui betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyembahnya. Ya. Ini yang at-tamrah al-ula, yaitu ada'u al-ibadah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am Syekhana, barakallahu fiik. وفائدة أخرى وهي الخلاص من الشرك، وهذه فائدة عظيمة جدا. لماذا المشرك يقع في الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر؟ لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا الذي يدعونه من دون الله ينفعهم من دون الله عز وجل، أو أنه يقربهم إلى الله عز وجل، كما قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعتقدون، بعضهم يعتقد أنهم ينفعونهم، مثل الذين يطوفون بالقبور ويدعونهم من دون الله عز وجل. هؤلاء يعتقدون أن هؤلاء الموتى ينفعونهم. وهذا الذي يشرك شركا أصغر بيسير الرياء مثلا، هذا لأنه يرى أن هؤلاء الناس ينفعونه عندما يظهر لهم العمل ويزين العمل من أجلهم أنهم ينفعونه، وفي الحقيقة لا ينفعونه. فالإيمان بالقدر يقضي على ذلك كله، يقضي على الشركين الأكبر والأصغر. ولذلك ينبغي المؤمن أن يتأمل ذلك كثيرا، وأن يتذكر قول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إنما يتقبل الله من المتقين. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya. Lalu kemudian as-samarah as-saniyah, buah yang kedua adalah al-iman bil qadar tariqul khalas minasyirk. Keimanan kita kepada takdir ini merupakan jalan keluar dari kesyirikan. Ya. Karena orang-orang yang melakukan kesyirikan, orang-orang musyrikin yang melakukan kemusyrikan, itu tentunya mereka melakukan kemusyrikan kepada hal-hal yang mereka anggap sebagai Tuhan, atau sebagai hal-hal yang atau berhala dan sebagainya yang mereka anggap itu memiliki kekuatan, karena mereka menganggap bahwa hal-hal itu atau sesuatu yang mereka sembah itu adalah Tuhan-Tuhan yang memiliki kekuasaan. Ya, kalau kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itulah dialah satu-satunya yang menakdirkan segala sesuatu, maka kita tahu bahwa kekuasaan itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan berhala, matahari, orang-orang soleh dan sebagainya itu tidak melakukan apa-apa terhadap alam semesta ini, ya.
Ya, jadi yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Sehingga kita tidak mungkin melakukan kemusyrikan, tidak mungkin kita ini terjerumus kepada kesyirikan manakala kita mengetahui kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yang telah menentukan takdir segala sesuatu. Ya. Ketika orang itu melakukan kesyirikan, tentunya ketika dia itu melakukan hal itu karena ada keyakinan di dalam dirinya bahwa hal yang dia sembah itu memiliki keagungan, memiliki kekuasaan terhadap bisa memberikan manfaat kepada diri mereka. Baik itu dia melakukan syirik besar ataupun syirik kecil. Misalnya syirik kecil dia melakukan suatu ibadah tapi atas dasar riya, ya. Karena dia merasa bahwa ibadah itu manakala dia tunjukkan kepada orang lain, nanti dia akan mendapatkan pujian, ya, akan mendapatkan sanjungan, akan mendapatkan manfaat lah dari orang lain, ya. Jadi intinya ketika seseorang itu keimanannya terhadap qada dan qadar itu lemah, ya, semakin lemah maka semakin mungkin dia itu terjerumus ke dalam kesyirikan. Semakin kuat imannya dia kepada qada dan qadar, maka semakin menjauh dirinya itu dari kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, yang artinya bahwa jika engkau wahai Nabi Muhammad melakukan kesyirikan, maka akan terhapuslah seluruh amalmu, ya. Tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala semua ibadahnya itu. Jika engkau wahai Nabi Muhammad melakukan kesyirikan, maka tidak akan terhapuslah seluruh amal-amalmu, dan sungguh kamu nanti akan menjadi orang-orang yang merugi di akhirat kelak. Juga ingat juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Artinya betul-betul takut pada Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari kesyirikan, ya. Orang seperti inilah yang amalnya nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan itu tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekhana barakallahu fiik. الثمرة الثانية وهي أيضا مهمة جدا حصول الهداية وزيادة الإيمان. كيف ذلك؟ عندما تؤمن إيمانا قوي بالقدر ماذا ينتج عن ذلك؟ أولا ينتج عن ذلك تعليق قلبك بالله سبحانه وتعالى لا بالأسباب مهما بلغت الأسباب من القوة. الله عز وجل قال وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. الأمر الثاني الذي يدخل في حصول الهداية وزيادة الإيمان عندما تتأمل في نعم الله عليك، خاصة نعمة الإسلام والإيمان، نعمة المحافظة على الصلاة، بر الوالدين، قيام الليل، صيام النهار، تلاوة القرآن، الأخلاق الفاضلة وغيرها. عندما تتأمل في هذه النعم تتذكر أنها من الله سبحانه وتعالى، وأن الله هو الذي قدرها لك سبحانه وتعالى، فتحمد الله عز وجل وتشكره وتتواضع لله عز وجل أولا ثم للخلق ثانيا، ولا تتكبر. هذه فوائد عظيمة جدا. من هنا الإيمان بالقدر يحصل عنه الهداية وزيادة الإيمان. إذا حصل التوكل وحصل الدعاء وحصل الشكر، هنا حصل الإيمان وزاد الإيمان. وذلك الله سبحانه وتعالى قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال سبحانه في الآية التي ذكرتها قبل قليل ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وذكرت لكم قول علقمة رحمه الله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيسلم ويرضى، يعني ما يجزع ولا يسخط. تفضل شيخنا حفظكم الله. Ya. Di antara samaratul iman bil qadar adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada kita semua yang mengimaninya. Ya. Allah Subhanahu wa taala misalnya menyebutkan di dalam Al-Qur'an wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin, yang artinya bertawakallah kamu kepada Allah yang maha perkasa lagi maha penyayang. Dialah yang melihatmu saat kamu bangkit berdiri, dan juga dialah yang mengetahui dan melihat pergerakanmu di antara orang-orang yang sedang sujud.
Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Dan ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjamin kehidupan kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah akan membuat untuknya jalan keluar dan juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sehingga Allah akan memberikan hidayah kepada kita dan memberikan tambahan iman kepada kita. Dalam ayat yang tafsirnya itu disebutkan oleh Al-Qamah juga, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat At-Taghabun, ya, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidaklah ada musibah satupun yang menimpa kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Surat At-Taghabun ayat 11, ya. Qala Al-Qamah mengatakan, salah seorang ulama, kalau tidak salah dari kalangan tabi'in, ya. Beliau menyatakan huwa ar-rajulu tusibuhul musibah. Ayat ini berbicara tentang seseorang, laki-laki ataupun perempuan, ya. Walaupun disebut ar-rajul, maksudnya semua orang. Seseorang yang ditimpa musibah, fa ya'lamu annaha min qibalillah, lalu dia menyadari dan mengetahui bahwa musibah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, fa yusallimu wa yarda, lalu ia berserah diri dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ketika kita itu beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, akan ditambahlah hidayah kita, ya. Akan dimudahkanlah urusan-urusan kita, karena dengan al-iman bil qadar tadi, kita akan terdorong untuk bertawakal kepada Allah, dan dengan tawakalnya kita kepada Allah, maka Allah pun akan memudahkan urusan hidup kita. Naam Syekhana, barakallahu fikum. ما رأيك أن نتوقف الآن؟ بقي عندنا 6 دقائق تقريبا على الأذان. نعم. وكلام كثير ينسي بعضه بعضا. إلا في سؤال عاجل أو نتوقف. Baik, jadi Syekh tadi bilang bagaimana kalau kita berhenti saja dulu sampai di sini, karena tersisa hanya tinggal 6 menit saja. Ya. Kalau mungkin ada pertanyaan yang singkat, yang ringkas, mungkin silakan bisa diajukan sekarang, nanti dijawab oleh Syekh. Ada yang mau bertanya secara ringkas? Ustaz, kalau malam Lailatul Qadar itu katanya akan merubah takdirnya selama 1 tahun, itu apakah hadisnya sahih atau gimana gitu derajatnya Ustaz? Tentang derajat malam Lailatul Qadar, masalah takdir selama 1 tahun. Barakallahu fikum. وفيك. Baik, karena hadza huwa rubbama yakun akhir soal lakum, wa yas'al an Lailatul Qadar. Hal sahih anna yani aqdar an-nas khilal as-sana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah, yani hal aqdaruhum satataghayyar khilal hadhihi al-lailah am la? Wa ma sihhatu dzalika, hal hunaka dalil yadullu ala dzalika am la? هذا غير صحيح، لأن قول الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وقول سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، وغيرها من الآيات الأخرى تدل على أن الأمور منتهية ومكتوبة في الأزل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأحاديث الأخرى لما أخبر بالقدر قال اعملوا فكل ميسر ما خلق له، وغيرها من الأدلة الأخرى تدل على أن القدر لا يتغير. نعم، فهو قدر سابق بعلم الله سبحانه وتعالى، وإذا كان العلماء علم وكتابة ومشيئة. نعم، تفضل شيخنا حفظكم الله. Baik, nah. Jadi di sini Syekh menjawab bahwa tidak benar kalau misalnya itu akan ada perubahan takdir, ya, pada malam Lailatul Qadar. Yang betul adalah bahwa pada malam itu akan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ditakdirkan untuk setahun yang akan datang, begitu. Jadi tidak ada dalil dari Al-Qur'an ataupun hadis yang menyatakan bahwa pada malam itu akan diubah takdir. Tidak ada perubahan takdir, ya. Karena Syekh menyatakan di sini al-umur muntahiyah.
segala perkara itu sudah selesai urusannya dan sudah ditakdirkan segala sesuatunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak dalil dari ayat Al-Qur'an ataupun hadis yang menyatakan bahwa segala sesuatu itu sudah selesai ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada malam Lailatul Qadar itu tinggal pelaksanaannya, ya. Bagaimana apa yang akan terlaksana pada setahun yang akan datang pada malam Lailatul Qadar tersebut, bukan untuk mengubah takdir, gitu ya. Karena itu semuanya adalah qadarun sabiq, ya. Takdir itu adalah sesuatu yang sudah terdahulu, yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah beramal dan memperbanyak doa terutama pada malam Lailatul Qadar tersebut, ya, agar diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak mengetahui apa yang terjadi di masa yang akan datang, ya. Jadi intinya bahwa semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah selesai pencatatannya, sudah selesai penentuannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tugas kita adalah banyak-banyak beramal, ya. Karena semuanya itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini intinya beliau menyatakan bahwa takdir itu adalah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya sudah ditentukan, tidak ada lagi yang mengalami perubahan. Kalau ada perubahan, yaitu perubahannya juga sudah ditentukan di dalam takdirnya, gitu ya. Jadi itu semua sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam Syekhana barakallahu fikum. أبحث هذا الموضوع أيضا لزيادة العلم ولعلي أتي به إن شاء الله في الدرس القادم إن شاء الله. Baik, nah. Jadi nanti insya Allah akan ditambah lagi pada pertemuan yang akan datang, ya, masih berkaitan dengan al-iman bil qadar pada pertemuan yang akan datang pada malam Ahad seperti waktu sekarang ini insya Allah ta'ala. جزاكم الله خير وأسأل الله سبحانه وتعالى يغفر لكم ولوالديكم وأزواجكم وذرياتكم ومن تكون ولاة أمورنا، وأن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يوفقكم جميعا أداء الحج المبرور والسعي المشكور وزيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأن يصلح لكم نياتكم وذرياتكم، وأن يفتح لكم أبواب العلم النافع والعمل الصالح والثبات. والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Jazakallah khairan ya Syekh. آمين وإياكم. وعليكم السلام. جزاكم الله خير جميعا. جزاكم الله خير جميعا. مع السلامة. Jazakumullah khairan Syekhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaudi'ukumullah alladzi la tadhi'u wada'i'uh.